Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Arief Puyono skakmat keluarga Cikeas, si Nyonya AHY jadi bulan-bulanan netizen. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Istri Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Annisa Pohan, ikut mengkritisi soal vaksin gotong royong berbayar bagi individu. Diketahui, pemerintah resmi membuka layanan vaksinasi berbayar di depan klinik Kimia Farma. Hal tersebut termasuk dalam program vaksin gotong royong yang diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Karena itu, Annisa melalui Twitter pribadinya @AnnisaPohan melayangkan 4 pernyataan mengenai vaksin gotong royong dari pemaparan pemerintah itu. 15 juta vaksin adalah angka yang cukup besar. Bagaimana cara menghindari konflik of interest dari sebagian pihak yang memiliki potensi untuk diuntungkan? Bagaimana meyakinkan rakyat bahwa vaksin hibah dengan mereka sama, akan dibagikan secara gratis, bukan ikut dijual? Pertanyaan tambahan saya, mohon bisa bantu jawab kalau ada. Ada yang familiar dengan vaksin CanSino? Bagaimana izin dan efikasi? Kenapa kita pilih CanSino untuk program ini? Kalau ini dijual melalui perusahaan saja, kenapa sekarang dijual bebas di Kimia Farma untuk masyarakat? Tambah dia. Karena hal itu, ia pun meminta kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan melalui pihak yang kredibel agar tidak terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat. Jika dari pemerintah bisa meyakinkan dan menjelaskan kepada kami, supaya jelas dan tidak timbul krisis kepercayaan, tolong dijawab dengan baik oleh yang kredibel, bukan oleh buzzer dengan cara kasar. Cara menjawab adalah wujud keseriusan dari yang terkait mengenai vaksin program gotong royong. Karena satu-satunya mewakili rakyat bertanya adalah melalui anggota fraksi partai, namun sering tidak diberikan kesempatan bertanya, bahkan diabaikan. Jadi satu-satunya melalui media sosial terbuka di publik, mungkin ada yang bisa dengarkan dan jawab. Kalau mentok juga artinya buruk sekali demokrasi kita, tegas dia. Spontan saja, cuitan Annisa pun langsung disambar netizen di akun Facebook Mak Lambe Turah yang berujung pembulian. Kata akun MLT, syukurlah mantunya Pak Jokowi nggak rempong. Akun bernama Akil Dava juga ikut mengomentari, mau bayar mau gratis tinggal pilih kali, yang tidak mau nunggu dan uangnya banyak kenapa tidak pakai yang gotong royong, begitu juga perkantoran harusnya. Pakai yang gotong royong, biar yang gratis untuk umum. Abharahap, gini mau jadi ibu negara. Satrio Mataram, emang lu siapa? Emang ya, gak suami gak ada ipar sama saja. Sama-sama nyari sensasi, nyari muka. Hal ini juga sempat disinggung oleh mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono, yang menampar keras keluarga Pak Bambang. Melansir dari laman Warta Ekonomi, kritik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang dilancarkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menuai respon dari mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono. Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan tegas menyampaikan agar Ketua Besar Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, baik kedua anaknya maupun para mantunya, untuk tetap tenang. Arief Puyono bahkan menekankan pemerintahan Joko Widodo saat ini sedang bekerja keras untuk memulihkan keadaan. Sekali lagi untuk keluarga besar Pak SBY, tolong jangan cerewet, tuturnya Arief. Dia meminta keluarga besar SBY untuk lebih fokus bekerja melayani rakyat, jangan hanya mengubar komentar di media sosial. Kata Arief Puyono, misalnya karena kalian berlebihan harta, coba bagi-bagi beras dan sembako untuk masyarakat yang sedang kekurangan akibat PPKM darurat. Itu jauh lebih baik. Bakti sosial itu, kata Arief, tidak perlu dilakukan ke seluruh Indonesia. Keluarga SBY cukup melakukannya di lingkungan sekitar mereka tinggal. Akan lebih baik lagi, sambung Arief, jika turut serta mendirikan tenda darurat untuk menolong rakyat yang terpapar COVID-19. Arief mengatakan, seperti yang dilakukan Tommy Winata. Mulai saat COVID-19 menyebar, tanpa bicara banyak tetapi hati dan tangan bergerak mendirikan rumah sakit tenda darurat dengan rumah tinggalnya. Plak, tamparan keras bos. Ia menekankan bahwa di saat krisis seperti saat ini, para politisi baiknya tidak membuat rakyat kesal dan enak karena kecerewetan yang disampaikan. AHY sebelumnya menyampaikan kekhawatiran tentang kondisi penyebaran COVID-19 di tanah air yang kian mengganas. Kata AHY,
Hampir sekian jam sekali terima berita duka dari yang kita kenal. Ia mengonfirmasi setiap hari ada rekor baru, baik jumlah yang positif terpapar maupun yang meninggal dunia. Sampai kapan Indonesia? Sementara Ibas menyampaikan kekhawatirannya Indonesia bisa menjadi negara gagal karena tidak mampu menyelamatkan rakyat. Daripada membual dan menuduh pemerintah tak mendengarkan aspirasi masyarakat dan para kader, lebih baik dengar perkataan Arief Puyono, membantu menjadi relawan penanganan COVID-19. Hal tersebut juga disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam beberapa waktu kemarin. Saya ingin mengajak kepada para mahasiswa, para pemuda-pemudi, kepada ibu-ibu PKK, kepada kader-kader Posyandu untuk bersama-sama bahu-membahu bergotong royong menjadi sukarelawan, menjadi relawan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kata Jokowi saat peresmian Rumah Sakit Darurat Wisma Haji di Jakarta. Dokter, tenaga kesehatan, ASN, TNI dan Polri sudah bekerja keras pagi, siang, malam sejak bulan Maret 2020 yang lalu sampai saat ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetapi akan lebih bagus lagi apabila ada tambahan relawan-relawan dari seluruh komponen masyarakat sehingga penanganan COVID-19 ini bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya, katanya. Tuh dengerin, jangan bisanya cuma nyari muka dan juga sensasi. Emang gak ada salahnya bertanya kepada pemerintah tentang penanganan COVID-19. Tetapi kalau nggak dijawab, terus ujung-ujungnya nyalahin pemerintah nggak demokrasi, ya yang salah otaknya dan cara berpikirnya dong. Mengingat apa yang disampaikan Ibas juga bukanlah pernyataan yang dihasilkan dari sebuah kajian mendalam. Tentu saja hal di atas membuat pemerintahan pengganti sekarang ini disibukkan hanya untuk membenahi carut-marut pembangunan yang banyak terbengkalai, yang tentu saja menghambat proses percepatan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan di segala bidang. Alangkah tidak eloknya menjadikan musibah yang menimpa bangsa ini sebagai aksi pansos semata. Terlebih hanya menjadikannya sebagai objek untuk meningkatkan popularitas belaka dan mengusahakan segala cara untuk menaikkan elektabilitas partai yang nyungsep akibat kasus korupsi dan otoriternya seorang AHY. Bagaimana menurut Anda? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Lekas sembuh Mbak Anisanya Mas AHY, besok kalau semua sudah sehat kita ramaikan lagi. Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberi kabar mengejutkan setelah lewat keterangan tertulisnya seperti dilansir dari laman detik.com mengabarkan bahwa istrinya Anissa Pohan terpapar virus COVID-19. AHY pun menyebutkan bahwa Anissa Pohan kini sedang menjalani observasi, sedangkan dirinya sedang menjalani isolasi mandiri. Saya sendiri harus menjalani isolasi mandiri karena istri saya, Anissa, kemarin juga dinyatakan positif setelah menjalani tes PCR. Saat ini ia terus diobservasi oleh Dr. Gobin. Dilaporkan pula bahwa kondisi sang istri stabil, tetapi AHY tetap meminta doa kepada khalayak agar istrinya cepat pulih sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling membantu. Semoga kita semua termasuk keluarga tercinta dimanapun berada, diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Para kader Demokrat juga minta didoakan. Masih menurut keterangan tertulis yang sama, AHY juga meminta doa atas kesembuhan seluruh kader Partai Demokrat yang sedang berjuang melawan COVID-19, termasuk diantaranya mantan artis Jen Salimar, yang saat ini disebut AHY sedang dalam kondisi kritis. Serbuan COVID-19 dengan segala jenis variannya kok tampaknya semakin ngeri saja ya. Pertambahan jumlah kasus harian setiap daerah, bahkan yang setingkat kecamatan saja kini sudah mencapai puluhan jiwa. Semakin besar dan luas cakupan daerahnya, terutama di daerah Pulau Jawa yang padat penduduknya dan penuh aktivitas. Jumlah harian kasus terkonfirmasi juga nggak main-main, bisa ratusan per harinya. Hari ini pun di kampung saya kasus terkonfirmasi positif dari yang semula 0 sampai 2 kasus dalam rentang waktu nyaris setahunan terakhir, dalam waktu 1 bulan ini saja sudah ada belasan orang yang kena. Kemarin Selasa dini hari 29 Juni 2021, saya bahkan menyaksikan langsung pemakaman dengan protokol COVID-19 yang pertama kali di pemakaman umum desa kami sejak awal Maret 2020 silam. Sekali rombongan petugas pemakaman datang, bahkan langsung membawa 2 jasad yang terpapar COVID-19. Hanya berbeda desa tetapi jaraknya tidak terlalu jauh. Kondisi dan suasana yang berbeda dengan aura sedikit mencekam yang tergambar saat pemakaman berlangsung seperti membunyikan alarm siaga dalam diri saya, agar saya lebih waspada, berhati-hati, dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Saya pun baru saja menjalani salah satu tes untuk memastikan agar diri saya baik-baik saja.
karena dianggap beresiko karena salah satu kasus yang saya ceritakan tadi berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal kami. Untunglah hasilnya negatif, sehingga saya tetap bisa beraktivitas seperti biasa tanpa harus menjalani tes lanjutan atau isolasi mandiri seperti yang dialami oleh Mas AHY yang sedang isoman berkaitan dengan kondisi sang istri. Kalau sudah begini, tak elok rasanya mengucapkan sesuatu yang tidak patut. Terlepas dari aktivitas media sosial dari Anissa Pohan yang kerap memicu keseruan tersendiri untuk dibahas dan tentunya memberi bahan tulisan yang menarik bagi saya untuk dituangkan dalam satu atau beberapa tulisan. Namun, kondisinya baru berbeda. Kalau kata Bang Karni Ilyas, kita rehat sejenak, bahkan kalau perlu ambil waktu mendoakan kesehatan keluarga AHY secara umum, termasuk Bapak SBY tentunya. Nanti kalau kondisi sudah membaik, silakan saja kalau mau beradu opini hingga menyindir halus atau agak kasar terhadap kiprah AHY di dunia politik, asalkan tetap menjaga adat ketimuran dan kesopanan. Catat betul-betul 4 kata yang terakhir ya. Kayak nasihat Pak Jokowi buat mahasiswa, khususnya BEM UI kemarin itu loh. Mau kritik boleh sebagai bagian dari demokrasi, tapi jangan kebablasan juga, seolah bukan orang yang terdidik dengan baik. Jadi menutup rangkaian tulisan saya bulan ini, izinkan dengan setulus hati saya mengharapkan dan mendoakan kesembuhan bagi Mbak Anissa, juga agar Mas AHY dan Pak SBY sehat selalu serta dalam perlindungannya. Terus, bagi kader Partai Demokrat yang terpapar COVID-19 agar segera sembuh juga. Terus terang saja, nggak ada kalian rasanya pentas perpolitikan di Indonesia kayak kurang seru. Jadi besok kalau sudah sehat semua, kita bisa ramaikan suasana lagi. Termasuk dengan kelucuan yang kadang diperlihatkan oleh Mas AHY. Begitulah kura-kura.